Salam juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Bertemu kembali dengan saya dalam program Inspirasi Juara. Sobat juara sekalian, hari ini saya berada di ujung timur Pulau Jawa, yaitu di Kota Banyuwangi. Tepatnya di Kecamatan Gambiran, dan di sini saya bertemu dengan sobat juara kita yang memiliki keahlian membangun sebuah tanaman bonsai. Nah, bonsainya ada di belakang itu, luar biasa. Siapakah dia? Kita akhirnya akan ketemu dengan dia, yaitu Pak Santo. Nah, Pak Santo ini adalah ahli bonsai yang dia tidak hanya membuat, tetapi dia juga memperjualbelikannya. Tentu ini menjadi sebuah inspirasi yang kita perlu tahu. Kita tanya nih Pak Santo nih. Pak Santo, sejak kapan Pak membuat bonsai, Pak? Saya menyenangi bonsai ini sekitar udah ada 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu? Berarti itu masih usia 20-an dong? Iya, terus gini loh, saya bukan ahlinya sebenarnya, saya malah petani sebenarnya. Petani bonsai. Biasa, orang itu biasa rendah hati gitu. Petani bonsai, jadi bonsai itu memang kalau kita ngomong kurun waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan itu sangat lama. Misalnya kita salah satu contoh dari nol sampai selesai itu kita melihat ukuran pohon. Semakin besar berarti semakin lama. Kayak gitu. Intinya. Bonsai sendiri sebenarnya itu bener nggak sih Pak kalau katanya dari Jepang, Pak? Malah yang saya tahu dari Cina, Mas. Oh, malah dari Cina? Iya, budaya bonsai itu dari Cina, terus dari Jepang itu mungkin efek berkembang ke Jepang kayak gitu. Malah Cina. Ya. Filosofi apa Pak yang ada di bonsai itu, Pak? Yang selama ini Pak Santo pahami? Gini aja, bonsai itu sebenarnya kan miniatur ya, miniatur pohon besar yang dijadikan sebuah pajangan, mungkin di pot atau dipajang-pajang di sudut-sudut ruangan tertentu kayak gitu ya. Yeah. Di situ ada nilai estetika kayak gitu ya. Kalau filosofi bonsai, waduh itu sangat Mas, luas sekali gitu. Sangat luas sekali ya. Luas sekali karena setiap pohon punya cerita tersendiri di bonsai itu. Kayak misalnya ya salah satu cerita sebuah pohon bertumbuh di tempat yang gersang dan tandus kayak gitu. Terus dia pernah kena satu drama alam yang mungkin patah, kena badai itu mudah-mudahan kayak gitulah Mas. Iya. Gitulah, mungkin membawa ceritanya masing-masing ya. Setiap pohon kayak gitu. Biasanya yang pohon dijadikan bonsai itu apa aja Pak? Mungkin yang paling populer sekarang ini mungkin pikes ya untuk di dataran rendah sini ya. Tapi kayaknya pikes toleransi di dataran rendah sampai tinggi kayaknya. Ya banyak pilihan, ada sentige, ada ficus, ada beringin ya. Ficus itu beringin itu. Oh, ficus itu beringin ya, itu. beringin. Aduh. Ada jenis cemara banyak. Banyak sekali Mas. Kalau disebutkan wah panjang sekali. Panjang sekali ya. Tapi saya pernah baca di internet itu ada komunitas penggemar bonsai itu memang benar ada, Pak? Iya, kalau di Indonesia kayak PPBI itu sekarang ada Ruby kayak itu sebuah wadah ya, komunitas itu penghobi untuk berekspresi atau memamerkan karyanya kayak gitu. Jadi terorganisir kayak gitu. Bonsai sendiri tadi Bapak bilang untuk menciptakannya perlu waktu minimal berapa tahun, Pak? Yang pernah berdasarkan pengalaman Bapak? Sekarang mulai dari bahan diselesaikan di pot itu ya bisa sampai kalau sebesar kayak gini Mas, ini bisa di atas 20 tahun baru selesai. Ini 20 tahun Pak? Baru finishing, misalnya ini sudah berjalan 5,5 tahun. Ini 5,5 tahun? Iya. Jadi nunggu ya mungkin ya sekitar mungkin 15 tahun lagi Mas mungkin. Ini baru selesai. Sampai maksimal ya kita ngomong ya, sampai bener-bener sempurna gitu. Betul, ya memang lama. Karena ini ukurannya jumbo. Jumbo ya. Kalau ini dari pohon apa nih Pak? Ini iprek ya, iprek tanaman ya? lokal ini. Oh, tanaman lokal. Tapi pendaunannya kita ganti dengan elegan. Disambung gitu iya, berarti? Disambung, jenis sama-sama jenis ficus. Cuman yang elegan ini tanaman impor ya. Oke. Ya, ficus jenis impor lah. Jadi penampilannya memang lebih keren ya? Iya, kita ngejar daunnya kan lebih kecil. Aslinya daunnya besar kayak yang atas itu ya. Ketika kita pakai daun kecil, mungkin lebih tepat lagi lah karena ini miniatur, lebih kecil daunnya lebih bagus jelas. Oh gitu ya, gitu. Betul. Suka duka sebagai petani bonsai apa Pak Santo? Ya banyak Mas. Suka dukanya ya karena tanaman bonsai ini yang butuh kesabaran lama ya.
Jadi mungkin dari segi perawatan, mungkin dari segi mengatasi hama, banyak lah Mas, banyak lah. Gitu ya. Kita ngomong di bonsai ini banyak sekali. Tentunya nggak mudah tapi bisa ya, ya Pak ya. Terutama yang paling sangat dibutuhkan kesabaran. Itu Itu nomor dia. satu itu. Kalau nungguin buah jambu bersabar sampai jambunya berbuah. Ya kan? Lah kalau nungguin bonsai sampai kapan kan itu kan? Ya sampai bisa dijual dan menikmati hasilnya. Nah teman-teman sekalian, tadi saya sudah berkeliling nih ke kebunnya Pak Santo dan isinya hampir kebanyakan adalah bonsai-bonsai yang beliau mulai tanam dan nikmati dalam merawatnya. Jadi kalau teman-teman juga pengen beli juga boleh ya Pak ya? Bisa Pak. Bisa. Suruh datang ke sini gitu ya? Pastilah. Karena harus tahu sendiri secara Atau fisik. bisa dikirim videonya lewat WhatsApp Pak? Oh bisa. Bisa ya Pak? Bisa. Nomornya berapa Pak? 082 244 099 415. Nah Pak Santo kan langsung kasih nomor nih. Tentunya boleh belajar juga ya Pak? Ya, saya belum pantas sebagai guru Mas. Iya. Masih belajar soalnya. Sama-sama belajar, nggak ada pernah habisnya ya. Iya. Nah, dalam setiap bulan itu Pak, apa selalu ada Pak orang yang beli bonsai gitu? Ini memang kebun sini ada program penjualan ya. Dalam bulan-bulan ini setiap minggu hampir ada transaksi Mas. Hampir ada transaksi. 1-2 kali ada. Ya. Pengalaman Pak Yanto nih Pak, biar saya juga tahu. Bonsai paling mahal yang pernah Pak Yanto tahu harga berapa Pak? Di sini mungkin ini ya, ini pernah ditawar 200 ya ini. 200? Ya, tapi karena masih seneng ya, terpaksa belum dikasih. Aduh, itu harga satu mobil Avanza itu. Kalau nggak bisa merawat terus kemudian mati, wadah cilaka ya Pak ya. Ya makanya itu dibutuhkan apa ya, pengalaman cara merawat kan kayak gitu. Botani lah Mas. Betul, betul. Gitu. Kalau di luaran sana Pak, yang bonsai pernah paling mahal sampai harga berapa yang Bapak pernah tahu? Bonsai banyak, yang sampai harga miliaran banyak Mas. Ada miliaran itu? Ada, memang bener ada. Gitu. Transaksinya nggak bohong-bohongan ya Pak? Wah, kayaknya enggak Mas. Enggak ya? Iya. Itu memang hobi ya? Iya. Hobi ya, jadi kalau namanya hobi susah. Enggak ada ukurannya. Enggak ada ukurannya emangan. Sobat juara sekalian, kalau kamu tertarik dengan tanaman, bukan tanaman buah, salah satunya adalah bonsai. Selain hobi, kamu juga bisa mendapatkan transaksi kalau ada yang mau jual beli. Dan itu tentunya seperti yang dijalankan Pak Santo sebagai petani bonsai hampir sekitar 20 tahun. Ya, sekitar. Dan faktanya Pak Santo sampai sekarang masih jualan, berarti sustain gitu ya, sebagai sebuah bisnis gitu ya Pak ya? Iya Pak. Kalau nggak sustain nggak dilanjutin kali ya? Pastilah. Sobat juara sekalian, terima kasih. Terima kasih juga kepada Pak Santo ya, yang telah bersharing ilmu tentang perbonsaian. Tentunya nggak cukup Pak, inspirasi juara yang hanya 15 menit ini. Jadi kalau teman-teman tadi menyimak, ada nomor teleponnya Pak Santo, mau ketemu, mau datang silahkan ke Banyuwangi. Dan saya berharap program Inspirasi Juara ini bisa menginspirasi kalian semua yang nonton untuk memulai bisnis bonsainya. Dan tentunya carilah mentor, carilah komunitas, bergabunglah dengan komunitas bonsai, carilah mentor yang cocok dan mulailah untuk melakukan budidaya bonsai. Terima kasih Pak Santo. Ya, sama-sama. Semoga sharingnya di Inspirasi Juara bisa menginspirasi teman-teman sekalian dan kita berharap bonsai akan menjadi salah satu ikon dari Indonesia. Ya, oke. Itu memang yang diharapkan. Diharapkan ya Pak. Ya. Sampai ketemu lagi dalam program Inspirasi Juara yang akan datang. Salam juara, 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 juara luar biasa.